Kata ujian sering kita dengar, baik di sekolah, baik dalam proses kehidupan. Tetapi kekasih Tuhan mengucapkan kata ujian lebih gampang daripada mengalaminya. Ada banyak orang pada waktu dia diuji, atau misalnya di sekolah misalnya, ada yang namanya ujian akhir semester dan sebagainya. Dan ada juga yang namanya ujian dalam kehidupan hari-hari. Dalam kehidupan kita sering diuji, sering kita diproses dalam kehidupan kita. Baik di rumah tangga, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam kegiatan bermasyarakat, sering kita diuji. Tapi kita perlu memahami yang namanya ujian-ujian yang kita hadapi dalam hari-hari ini. Apalagi kalau hari-hari ini di masa pandemi sudah kurang 2 tahun kurang lebih. Kita diuji, kita diproses, kita dibentuk lewat ujian. Kita diuji banyak hal. Diuji di dalam kesabaran kita. Diuji di dalam keuangan kita, diuji di dalam pekerjaan kita, diuji. Tetapi tahukah saudara maksud daripada ujian ini? Apa yang dimaksud dengan ujian ini? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Anda perhatikan baik-baik bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup kita. Hari ini kita kemana dan berbuat apa Tuhan tahu. Dan Alkitab melaporkan seandainya Tuhan menguji aku, menguji saudara, menguji kita. Ini perhatikan. Maka aku akan muncul, timbul seperti emas. Yang namanya emas ini berharga. Jadi pada waktu kita diuji oleh Tuhan, maksudnya supaya kita muncul, timbul seperti emas. Jadi kekasih Tuhan yang namanya ujian, kita tidak bisa menghindar dari ujian. Kalau Anda misalnya menghindar dari ujian, maka yang terjadi adalah Anda misalnya ujian nih, nggak lulus nih. Maka besok lusa Anda akan ujian lagi. Jadi artinya adalah bahwa kalau ujian itu ada, maka kita harus menghadapinya. Karena ujian itu maksudnya supaya apa? Supaya kita muncul, timbul seperti emas. Kalau kita pelajari di dalam ayat ini, firman Tuhan katakan Tuhan tahu kok jalan hidup kita. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Tuhan tahu seberapa besar pergumulan persoalan kita. Bahkan Tuhan tahu seberapa besar kekuatan dan kemampuan kita. Dan biasanya ujian-ujian yang kita hadapi adalah ujian tidak pernah melampaui kekuatan kita. Anda harus perhatikan itu. Tapi pada waktu Anda diuji, tergantung sikap Anda. Anda bisa lari dari masalah, tidak mau diproses. Anda tidak mau menghadapi ujian. Nah, pada waktu Anda menghadapi ujian dan Anda lari dari ujian, maka Anda tidak akan pernah dewasa. Anda tidak akan pernah dewasa. Bagi Anda yang sedang sekolah, bagi Anda yang sedang kuliah, saya mau kasih tahu. Kapankah seseorang
Misalnya Anda ada di ruangan nih. Kapan Anda bisa keluar dari ujian itu? Anda bisa keluar dari ruangan ujian itu pada waktu kapan? Pada waktu yang pertama Anda bisa menjawabnya dengan benar. Maka Anda keluar dari ruangan ujian itu. Dan tidak ujian lagi, karena apa? Karena Anda bisa menjawabnya, artinya Anda lulus. Tapi ada juga orang yang masuk dalam ruangan ujian, dia menjawabnya dan tidak benar atau membiarkan banyak yang kosong hasil ujian itu, lalu dia keluar. Dan apa yang terjadi? Guru atau dosen memeriksa yang namanya hasil ujian itu, banyak yang salah. Nah, kalau banyak yang salah, maka yang terjadi adalah diuji lagi hari berikutnya. Karena apa? Karena Anda tidak menjawab dengan benar. Sama halnya dengan kita diuji oleh Tuhan. Kita bisa lepas, kita bisa bebas dari ujian yang Tuhan berikan pada waktu kita lulus menghadapi ujian itu. Nah, pada waktu kita menghadapi ujian, biasanya kita harus siap. Mentalnya siap. Bawa pulpen dan sebagainya, supaya apa? Kita siap menghadapi ujian. Kalau itu di sekolah, kalau itu di perguruan tinggi. Nah, pada waktu kita ujian, perhatikan baik-baik. Pada waktu kita ujian, di situ ditulis, kalau kita masuk di ruangan, maka di situ ditulis apa? Dilarang ribut lagi ujian. Maksudnya apa dilarang ribut? Kalau lagi diuji Tuhan nih, jangan banyak bersungut-sungut. Jangan selalu ngomel, nyalakan si A, nyalakan si B, bahkan lebih parah lagi nyalakan Tuhan. Karena kalau yang namanya ujian itu demi kebaikan kita, Anda misalnya kuliah, Anda misalnya sekolah. Pada waktu Anda diuji masuk di kelas itu buat apa? Supaya Anda naik tingkat. Nah itu. Nah, sama halnya pada waktu kita diuji oleh Tuhan. Di dalam Ayub 23 ayat 10 ini, supaya apa? Supaya kita timbul seperti emas. Ini maksud Tuhan. Tapi banyak orang ketika ujian itu ada, banyak orang gak mampu, gak kuat karena gak ada persiapan. Anda bisa bayangkan pada waktu Anda kuliah, pada waktu Anda sekolah, lalu Anda masuk di sekolah, di ruangan itu, lalu Anda tidak ada persiapan. Anda mau jawab apa? Paling hitung kancing. A, B, C, D. Iya, kalau salah semua, iya diuji lagi gitu. Jadi kalau Tuhan sedang menguji kita, supaya apa? Supaya kita timbul seperti emas. Lalu yang kedua, apa maksud dari ujian ini? Yang kedua, dalam Yakobus 1 ayat 3 firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketekunan. Jadi pada waktu Anda diuji, supaya apa? Menghasilkan ketekunan. Produknya itu supaya Anda lebih tekun lagi. Nah, banyak orang pada waktu dia diuji nggak lulus. Kenapa? Nggak tekun. Mari belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Bahwa pada waktu kita diuji oleh Tuhan menghasilkan ketekunan. Diuji menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap apa? Ujian terhadap iman kita. Ternyata iman itu perlu diuji. Ada banyak orang waktu diuji, imannya sedang diuji nih,
bukan malah tambah mantap, bukan tambah tekun, tapi malah mundur dari Tuhan. Padahal kalau kita memahami, padahal kalau kita mengerti bahwa yang namanya kita diuji menghasilkan ketekunan dari kebenaran firman Tuhan ini. Oh iya, maksud Tuhan supaya menghasilkan ketekunan. Mungkin selama ini kita tidak tekun, tapi menghasilkan ketekunan. Lalu yang berikut, lewat apa kita diuji? Nah, ini perlu. Lewat apa kita diuji? Mari kita lihat di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Perhatikan kata dapur. Nah, yang namanya emas itu, perak atau apapun namanya, masuk dalam peleburan, dalam dapur itu akan dibakar dengan suhu yang tinggi sedemikian rupa, akan muncul. Apakah dia hangus terbakar? Atau dia muncul, timbul emas murni? Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari-hari ini kita harus memahami kalau kita sedang diuji dalam dapur kesengsaraan, apakah itu lewat sakit penyakit, apakah itu lewat pekerjaan, usaha dan keluarga dengan kesengsaraan. Kalau itu ujian, minta kekuatan dari Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, termasuk di dalam ujian ini. Saudaraku, jangan sampai pada waktu Anda diuji, Anda lari dari ujian ini. Karena yang namanya dapur kesengsaraan ini nggak enak. Nggak enak. Anda tahu yang namanya dapur untuk memasak? Anda misalnya mau panggang atau bakar-bakaran lah, misalnya di hari libur, di malam tahun baru, Anda bakar-bakaran, kan ada dapur, ada panggangan di situ, ada arang di situ. Panas memang. Nggak enak memang. Tapi pada waktu yang namanya arang dipanaskan, yang namanya dapur itu dipanaskan, lalu ditaruh panggangan di atasnya itu, maka setelah itu matang, maka enak. Kalau yang namanya dapur, tempatnya itu dapur tapi nggak pernah ada namanya arang, yang namanya nggak ada pemanas di situ, ya namanya daging itu nggak pernah matang. Kalau dimakan nggak enak. Misalnya kalau seandainya Anda memasak sesuatu tanpa lewat dapur, ya nggak mateng dong. Tapi di situ dikatakan kalau kita diuji hari lepas hari dalam kehidupan kita, lewat apa? Lewat dapur kesengsaraan. Nah, banyak orang tidak tahan pada waktu dia ujian, apalagi lewat dapur kesengsaraan. Saudaraku yang kekasih, kalau Anda sedang diuji hari-hari ini, mari minta kekuatan dari Tuhan. Jangan nyalahin diri sendiri, jangan nyalahin orang lain. Mungkin ketika dapur kesengsaraan melanda Anda boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya, kuatkan saya dalam menghadapi yang namanya dapur kesengsaraan ini. Karena Tuhan bilang bahwa Tuhan menguji kita lewat apa? Lewat dapur kesengsaraan. Jadi respon Anda
Di dalam menerima yang namanya ujian itu sangatlah penting. Karena ketika Anda rela menerima ujian itu, Anda siap menerima ujian itu, maka Anda akan timbul seperti emas. Maka Anda akan lebih tekun lagi. Karena apa? Karena Anda tahu bahwa ujian terhadap iman Anda menghasilkan yang namanya ketekunan. Dan timbul seperti emas. Nah, kekasih Tuhan, ada kalanya pada waktu kita diuji Tuhan, Tuhan ingin lihat hati kita. Ada banyak orang hari-hari ini sudah terikat dengan berkatnya, lalu lupakan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menguji kita, apakah masih ada dalam hati kita yang tidak benar, atau apakah dalam hati kita hal yang tidak murni. Kadang-kadang tadinya ada berkat yang kita terima, pergi lagi, hilang lagi. Nah, apa yang dimaksud di sini? Tuhan mau mengingatkan kita, mengajari kita, apakah hati kita terikat dengan benda itu, dengan berkat itu, atau kepada si pemberi berkat, yaitu Tuhan sendiri. Mungkin malam-malam atau siang Tuhan lagi menguji kita, sedang lagi duduk, sedang lagi melamun, merenungkan proses daripada ujian itu. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Nah, mari kita lihat di dalam Mazmur 17 ayat 3. Bila Engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Pada waktu kita diuji oleh Tuhan, maka Dia mendapati hati kita. Tidak ada kejahatan, maka Dia mendapatkan hati kita, hati yang murni. Nah, saudaraku kekasih Tuhan, memang ujian ini tidak enak dalam dapur kesengsaraan. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang sedang mengalami ujian ini? Kalau ujian ini Anda hadapi, Tuhan lagi menguji hati Anda. Apa yang ada dalam hati Anda? Masih adakah sesuatu kejahatan dalam hati Anda? Atau hati Anda belum murni? Tuhan mau melihat, menyelidiki hati Anda, supaya benar-benar. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Jadi pada waktu Tuhan menyelidiki kita, menguji hati kita, biarlah hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Jangan pernah mata kita tertuju kepada persoalan masalah kita. Karena pada waktu mata kita tertuju kepada persoalan pergumulan kita, maka kita akan lemah. Tapi kalau kita tahu, kalau Tuhan menguji kita supaya kita timbul, muncul seperti emas, maka kita akan tetap bertahan dalam setiap ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Doa saya, saat-saat di mana sedang Anda diuji oleh Tuhan, tetaplah bertahan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Anda akan melihat, Anda akan muncul seperti emas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.